Salam sejahtera kepada Bapak Lazarus J. Hamad, SOS MA, selaku dosen pengasuh mata kuliah, dan rekan-rekan seperjuanganku sekalian, serta semua yang akan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gisela Wilhelminda Wongagodo, NIM 17030800025, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini merupakan review buku ke-7 pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan judul buku Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Praktik Kebijakan dan Riset. Bagian yang pertama, lanskap yang berubah dan peran pekerja sosial. Mengejar kesehatan dan kesejahteraan penting bagi semua orang di Amerika Serikat dan secara global. Secara historis, gerakan rumah pemukiman berkomitmen untuk mempromosikan lebih baik kesehatan bagi para imigran yang baru tiba. Profesi pekerjaan sosial terus fokus pada tujuan ini dengan bekerja dengan populasi yang beragam dalam berbagai kesehatan dan perilaku pengaturan kesehatan, rawat inap, rawat jalan, dan berbasis komunitas. Ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan profesional perawatan kesehatan lainnya dalam kemitraan dengan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang dilayani. Yang pertama, pengantar kesehatan dan pekerjaan sosial. Sepanjang sejarah pekerjaan sosial telah memainkan peran penting dalam perubahan perawatan kesehatan sistem pengantaran. Dari pergerakan rumah permukiman hingga saat ini, pekerjaan sosial profesional adalah bagian penting dari jalinan perawatan kesehatan, melayani beragam individu di seluruh rentang hidup, berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, mengadvokasi untuk meningkatkan akses dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang rentan. Yang kedua, etika dan nilai di bidang kesehatan. Nilai dan etika pekerjaan sosial senantiasa menjadi pedoman kebijakan, praktik, dan penelitian di bidang kesehatan, bidang perawatan. Menggunakan lensa nilai-nilai pekerjaan sosial, untuk itu dimulai dengan mengkaji sosial kebijakan kerja dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, mengidentifikasi tantangan etika dan dilema, dan menerapkan model pengambilan keputusan etis bagi praktisi juga ditangani, serta akan ditutup dengan perlunya penelitian lanjutan tentang etika untuk meningkatkan pemahaman pekerja sosial tentang bidang penting ini. Kode etik kerja sosial. Karena pekerjaan sosial adalah kode etik berbasis nilai, penting bagi pekerja sosial untuk melihatnya pada standar apa profesi telah dikembangkan untuk memandu kebijakan, praktik, dan penelitian di bidang kesehatan. Kode etik Asosiasi Pekerja Sosial Nasional memberikan kerangka kerja utama untuk praktik etis bagi pekerja sosial. Meskipun kode etik Asosiasi Pekerja Sosial Nasional tidak secara spesifik menyebutkan kata kesehatan, nilai-nilai dan prinsip dapat diterapkan pada praktik perawatan kesehatan. Yang ketiga, penentu sosial kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan faktor penentu sosial kesehatan sebagai suatu keadaan di mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, dan sistemnya diberlakukan untuk menangani penyakit. Keadaan ini pada gilirannya dibentuk oleh kumpulan yang lebih luas kekuatannya, yaitu ekonomi, kebijakan sosial, dan politik. Selain itu, Healthy People pada tahun 2020 juga mengembangkan 5 bidang utama sosial determinan kesehatan, yaitu meliputi stabilitas ekonomi atau kemiskinan lapangan kerja, ketidakamanan pangan, dan ketidakstabilan perumahan. Yang kedua, pendidikan atau kelulusan sekolah menengah, pendaftaran di pendidikan yang lebih tinggi, bahasa dan literasi, dan pendidikan serta pengembangan anak usia dini. Yang berikut konteks sosial dan komunitas, seperti kohesi sosial, partisipasi sipil, diskriminasi, dan penahanan. Yang berikut kesehatan dan perawatan kesehatan, seperti akses ke perawatan kesehatan, akses ke perawatan primer, dan literatur kesehatan,
dan yang berikut lingkungan dan lingkungan binaan, seperti akses ke makanan yang mendukung pola makan yang sehat, kualitas perumahan, dan kejahatan serta kekerasan dan kondisi lingkungan. Istilah fokus penentu sosial kesehatan memasuki bahasa sehari-hari dengan pembentukan Komisi Penentu Sosial Kesehatan oleh WHO pada tahun 2005 yang ditugaskan untuk mengatasi faktor sosial yang menyebabkan kesehatan yang buruk dan ketidakstabilan kesehatan. Yang keempat, interseksionalitas pekerja sosial dan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, peneliti dan praktisi kesehatan telah beralih ke titik temu pendekatan praktik, analisis kebijakan, dan pelaksanaan penelitian untuk lebih memahami etiologi dari ketidaksetaraan tingkat populasi yang persisten dan meluas dalam akses perawatan kesehatan dan hasil kesehatan. Sebagai konstruksi, interseksionalitas menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk memahami caranya didistribusi kekuasaan yang tidak merata di seluruh kelompok sosial, mengabadikan hasil kesehatan yang lebih buruk, dan pencabutan hak dari manfaat perawatan kesehatan modern di kelompok tertentu. Antar pendekatan juga konsisten dengan nilai-nilai martabat dan harga diri seseorang dan keadilan sosial yang melandasi kode etik profesi pekerjaan sosial. Ini adalah mekanisme yang dapat digunakan pekerja sosial, yaitu yang pertama, melibatkan keragaman dan perbedaan dalam praktik, dan yang kedua, memajukan hak asasi manusia, sosial, keadilan ekonomi, dan lingkungan, dan sesuai dengan kompetensi 2 dan 3 di kebijakan dan akreditasi pendidikan Dewan Pendidikan Pekerja Sosial. Yang kelima, penilaian pekerjaan sosial. Tujuan penilaian bervariasi berdasarkan jenis penilaian, misalnya penilaian bunuh diri, penilaian krisis, penilaian teknologi, keluarga, penilaian BPS, penilaian keluarga, BPSS, dan peran klien dan penyedia yang disarankan. Dalam sistem di mana penyedia dipandang sebagai ahli yang mendefinisikan dan memecahkan masalah klien, tujuan dari penelitian adalah untuk mendefinisikan masalah. Sebaliknya, dalam sistem di mana klien dipandang sebagai ahli dan berbagi kekuasaan dengan penyedia, tujuan penilaian adalah untuk mengeksplorasi bagaimana masalahnya akan dipahami. Penyedia yang terlatih dalam diagnostik tradisional adalah pendekatan medis menggunakan penilaian untuk mendefinisikan masalah, atau misalnya psikopatologi atau kondisi kesehatan. Sedangkan penyedia yang terlatih menggunakan pemikiran sistematik berbasis kekuatan penilaian untuk mengeksplorasi bagaimana masalah akan dipahami. Bagian yang kedua, fokus perawatan kesehatan. 6. Promosi kesehatan dan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat memandang komunitas sebagai pasien dan sebagian besar fokusnya tertuju pada pencegahan penyakit. Kedokteran, keperawatan, dan bidang klinis lainnya memandang individu sebagai pasien dan lebih memusatkan perhatian pada deteksi dan pengobatan penyakit. Kesehatan masyarakat membagi pencegahan menjadi primer dan sekunder. Tujuan pencegahan primer untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan awal penyakit kronis. Pencegahan sekunder yang sering dilakukan oleh kesehatan masyarakat dan profesional kesehatan klinis berupaya mengurangi komplikasi yang kondisinya sudah mapan. Yang ketujuh, perawatan kesehatan perilaku terpadu. Perubahan sistem kesehatan dan pemberian perawatan termasuk mengintegrasi perawatan kesehatan perilaku ke dalam perawatan utama berbagai kelompok populasi, orang dewasa yang lebih tua, pemuda, dan populasi lainnya. Bagi banyak kelompok dari populasi ini, kebutuhan akan perawatan kesehatan perilaku yang terintegrasi sedang tumbuh. Demikian video yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan